Ya, oke. Ya, shalom sekali lagi. Mari kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur, kami bersyukur kepada Engkau pada malam hari ini. Kami bersyukur dipertemukan dari berbagai kota di Indonesia dan di berbagai tempat. Kami mau bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, dan setiap kami yang menjadi dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pembelajaran firman tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Firman itu akan masuk dalam hati kami, berbuah dalam hidup kami, sehingga kami boleh bertumbuh secara rohani dan semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hidup kami menjadi berkat bagi orang banyak, bukan saja diberkati, tetapi hidup kami boleh membawa orang datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, rekan-rekan mari kita membuka firman Tuhan dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal 6. Ya, ini ayatnya cukup banyak ya. Saya rindu kita membaca satu orang 3 ayat ya. Mungkin boleh Pak Charles memulai dulu, nanti baru yang lain bergiliran bergantian. Satu orang membaca 3 ayat. Ya, Daniel pasal 6 ayat 1. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanglah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ya, yang lain silakan. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Lagi satu, Bu Natalia. Ya, kalau belum monitor boleh yang lain silakan. Ya, 3 ayat berikutnya sukarelawan. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem.
3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ya, silakan yang lain 3 ayat. Lalu orang-orang Ya. Pak Cinha boleh silakan ya. Lalu ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ayat 13, kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilempar ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ibu Sylvia boleh buka mic-nya ya? Mau ini ya? Ada ini? Enggak, bukan? Atau ya? Atau ada yang mau baca 3 ayat? Ya. Ibu Sylvia baca ayat ya, tapi apa enggak kebuka mic-nya? Yang mic lambang kecil itu. Ya, udah. Ya, udah cukup, udah kebuka, udah Pak, udah. Ya, udah kebuka ya. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ya. Berikutnya. Kalau habis boleh ulang, ya.
Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang ku sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ayat 24, lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Gitu. Kali tarik. Komunikasi. Ayat 26, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Iya, satu ayat terakhir, silakan. Sukarelawan. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membacakan firman Tuhan kepada setiap kita. Ya, hari kita belajar semua tema rekan-rekan, yaitu Daniel, ya, dari Daniel yang mempunyai iman yang teguh. Nah, rekan-rekan, kita boleh lihat layar kita, saya ada bikin PowerPoint. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman ini adalah aspek rohani, bukan jasmani. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi itu kita punya sebagai penopang kehidupan kita untuk bahkan juga membantu kehidupan jasmani. Ya, jadi dengan iman kita bisa percaya kepada Tuhan dan kita bisa dari hati kita, dari diri kita menyembah kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang menyelamatkan kita dan menebus kita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita sesungguhnya di Indonesia mempunyai kebebasan beragama yang cukup besar. Sekalipun kita mungkin mendengar mengenai, ya mungkin katakanlah Bapak Denny Siregar dari berita dan seterusnya, mengenai intoleransi, mengenai dunia politik, mengenai agama mayoritas dari negara kita, garis keras dan seterusnya. Tapi secara umum saya melihat Bapak Ibu, kita mungkin hampir tidak pernah ada tekanan. Hampir saya katakannya, mungkin ada juga yang pernah mengalami tekanan untuk beragama. Tapi sejauh yang saya lihat, saya melayani gereja sudah kurang lebih 15 tahun, hampir saya tidak pernah mendengar terlalu banyak mengenai, oh saya mau ke gereja, tapi saya ditentang loh, oh saya mau berdoa, tapi saya tidak diperbolehkan, dan seterusnya. Kecuali bagi mereka yang mungkin ada menikah dengan kepercayaan lain, orang kepercayaan, atau mereka mungkin ada tekanan dari pihak keluarga karena mereka masuk Kristen, orang tua mereka berbeda agama, dan seterusnya. Tetapi secara umum, boleh dikatakan kita masih cukup mudah untuk beribadah,
membaca firman, berdoa, dan seterusnya. Bahkan untuk mengabarkan Injil. Ya. Tapi kalau kita lihat di negara-negara yang komunis, ya, ini saya kasih gambar beberapa negara komunis, di China, Laos, Kuba, Korea Utara, Vietnam. Orang Kristen tidak mudah tinggal di negara komunis. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa banyak orang-orang percaya yang tinggal di negara komunis, tetapi iman mereka bertumbuh. Ya. Nah, coba melihat misalnya, saya pernah mendengar cerita Bapak Ibu ya, orang di China, mereka tinggal di negara komunis tersebut, ada cerita bahwa mereka beribadah tidak seperti kita di gereja, bangkunya enak, lembut, nyaman, pakai AC, ruangannya ya semua pakai keramik yang bersih, rapih, dan seterusnya, bahkan sangat nyaman. Ada orang-orang yang ke gereja diantar jemput dan seterusnya. Ya. Tapi bayangkan di China, saya pernah mendengar cerita, kisah nyata, mereka harus tersembunyi ya di rumah-rumah orang-orang percaya. Mereka harus berdesak-desakan, tempatnya panas, seringkali tidak ada alat musik, mereka nyanyi akapela, dan bahkan hamba-hamba Tuhan yang pun tidak semuanya belajar teologi seperti kita yang sekolah teologi secara formal. Tapi mereka begitu taat, begitu rajin, begitu setia. Tidak pernah didengar dalam cerita tersebut mereka malas, pergi terlambat, dan seterusnya. Tapi mereka imannya bertumbuh secara luar biasa. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar di China itu ada beberapa orang bisa menghafal Matius dari ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai pasal 28 ayat 20. Mereka hafal semuanya tanpa lihat Alkitab. Mereka bisa ngomong Injil Matius penuh. Saya kira mungkin di Indonesia ini mungkin hampir tidak ada ya. Sekalipun hamba Tuhan bisa hafal, termasuk saya. Jadi begitu. Nah, iman itu perlu ditumbuhkan. Nah, jadi waktu kita melihat di Indonesia banyak orang yang diberi kebebasan untuk beragama. Seringkali muncul orang-orang Kristen mediocre, artinya orang Kristen yang biasa-biasa saja. Orang Kristen yang kita katakan suam-suam kuku. Orang Kristen ya yang ya udah yang penting hari Minggu ke gereja. Setiap hari ya sudah baca Alkitab deh, berdoa sehari 3 kali dan seterusnya. Tapi mereka mungkin ada yang tidak melayani, mungkin ada yang tidak mengabarkan Injil dan seterusnya. Berpuluh-puluh tahun ada yang tidak melayani. Berpuluh-puluh tahun ada yang tidak bawa satu jiwa pun kepada Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu. Saya rindu kita ketika belajar firman Tuhan pada malam hari ini, iman kita digairahkan, iman kita ditumbuhkan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya seperti ini. Apakah kita bisa mengukur pertumbuhan iman kita? Ya, oke, mungkin saya buka ruang diskusi. Bapak Ibu boleh buka mic. Tadi ketika saya bicara ada yang saya tutup mic-nya, tetapi sekarang saya mau tanya mungkin 1-2 orang. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengukur pertumbuhan iman kita? Kalau iya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Silakan. Saya beri ruang kesempatan 1-2 orang sebelum firman ini dilanjutkan. Silakan. Bisa atau tidak diukur ya? Ada yang mau coba jawab? Ya. Silakan kalau ada yang mau jawab. Oke. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Mungkin malu-malu. Ya, Bapak Ibu, jawabannya adalah iman bisa diukur. Bagaimana? Dari diri kita sendiri, kita bisa merasakan perubahan itu ada, nyata. Kita semakin sabar. Dulu marah-marah, sekarang lebih sabar. Dulu berpikir negatif, sekarang lebih positif. Dulu mungkin jarang ke gereja, sekarang lebih rajin ke gereja. Kita bisa rasakan kok Bapak Ibu. Dan yang kedua, bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita. Mereka bilang, kamu berubah ya. Dulu kamu kok suka marah-marah, tapi kamu sekarang lebih sabar kelihatannya ya. Atau pernah mungkin Bapak Ibu dengar anak-anak dari kita bilang, Papa kok berubah ya, Papa jadi lebih sayang kami ya. Papa jadi lebih baik ya.
Nah, itu perubahan bisa dirasakan sebenarnya. Jadi pertumbuhan iman itu bisa diukur, bisa dirasakan. Kita bisa mengalami hal tersebut sebagai suatu perubahan, sebagai sebuah transformasi hidup kita. Bagaimana ketika mengenal Tuhan, Tuhan membuat kita hidup menjadi lebih baik, lebih kudus, lebih adil. Buah-buah roh itu tampak dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan hati, bahkan pengenalan diri kita merasakannya. Itulah pertumbuhan iman yang kita mau capai melalui renungan firman pada malam hari ini. Bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan iman seperti Daniel? Pertama, jalani hidup dengan iman kepada Tuhan. Jalani hidup dengan iman kepada Tuhan. Oke Bapak Ibu, kita kembali kepada Alkitab, kita coba menggali sedikit demi sedikit. Nah, pada zaman pemerintahan Darius, orang Media. Di sini orang Media maksudnya adalah Media Persia. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa negara pada zaman dahulu yang menguasai hampir seluruh daerah di dunia. Pertama Mesir, kedua Babilonia, ketiga Media Persia, keempat Romawi. Ya, jadi negara-negara ini adalah negara-negara ada yang sangat besar Bapak Ibu. Mungkin kalau di zaman-zaman sebelum kita kemerdekaan itu adalah seperti Inggris. Makanya bahasa Inggris disebut bahasa internasional. Karena negara Inggris hampir banyak menjajah negara-negara di dunia. Sehingga ketika mereka menjajah, mereka bisa menggunakan bahasa itu menjadi bahasa kepada daerah jajahannya. Begitu loh ceritanya. Nah, zaman dahulu Media Persia dalam konteks Daniel pasal 6 ini adalah bangsa adidaya. Bapak Ibu kalau perhatikan ayat-ayat terakhir yang kita baca, di situ dikatakan setelah Daniel lepas dibebaskan dari gua singa, dikatakan Raja Darius bilang, berilah surat kepada seluruh kaum, bahasa, seluruh orang di dunia. Lalu dia mengatakan, di semua daerah kekuasaan Media Persia, mereka harus tunduk kepada Allahnya Daniel. Jadi dari cerita ini kita tahu bahwa Media Persia menguasai hampir semua negara di dunia. Kurang lebih seperti itu ya, dari pembahasan Alkitab yang kita baca. Ya. Nah, semua dari negara-negara di bawah Media Persia ini diberikan 120 pimpinan. Ya. Itu bisa kita katakan sebagai wakil raja, kalau dikatakan oleh Alkitab. Berarti satu orang wakil raja itu bisa mungkin bisa menguasai sekitar beberapa provinsi atau bahkan satu negara, karena mereka mempunyai daerah kekuasaan yang sangat besar. Katakanlah demikian, kalau kita tafsirkan. Nah, membawahi 120 wakil raja, ada 3 lagi pimpinan sebelum raja. Bapak Ibu bisa bayangkan, begitu besar daerah ini, ada 120 pemimpin. 120 pemimpin ini sudah memimpin daerah yang cukup luas ya Bapak Ibu ya. Ini bukan bupati, bukan wali kota, bukan. Mungkin semacam gubernur atau kemungkinan besar di atas gubernur. Berarti besar sekali daerah kekuasaannya. Tapi ada 3 orang lagi yang membawa 120 orang ini. Salah satunya adalah Daniel. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, berarti Daniel itu punya kekuasaan yang sangat besar pada cerita yang kita baca. Ya, Daniel bukan orang ecek-ecek, Daniel bukan orang kaleng-kaleng, tapi dia adalah pemimpin besar yang kalau kita bagi 3 orang memimpin 120, berarti satu orang mungkin membawai 40 pemimpin besar. Bisa dikatakan Daniel itu membawahi beberapa negara. Di atas presiden pastinya kemampuan atau wilayah daerah kekuasaan Daniel. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kalau kita baca, Daniel itu menjalani hidupnya dengan iman. Dan mana kita tahu, dikatakan oleh Alkitab, sehari 3 kali Daniel memuji, menyembah Allahnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hidup ini adalah sebuah perjalanan iman. Bicara mengenai iman, seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu mungkin kita pernah mendengar orang berkata seperti ini. Oh, kalau saya kaya pasti saya beriman. Ya saya kan miskin. Saya perlu ya mungkin sedikit-sedikit mencuri, korupsi. Kan saya nggak punya uang. Kalau saya kaya, saya punya uang cukup buat hidup saya, pasti saya beriman. Ya. Tapi mungkin juga kita pernah mendengar ada orang berkata seperti ini. Ya karena saya kaya, saya jadi harus
mempertahankan kekayaan saya. Saya perlu dong korupsi dong. Saya perlu sikut dong lawan bisnis saya dong. Saya perlu tekan dong karyawan saya supaya saya tetap kaya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, yang mana yang benar? Kaya baru beriman atau miskin lebih dekat sama Tuhan? Oh, Alkitab bilang berbahagialah orang yang miskin karena mereka memiliki kerajaan Allah dan seterusnya. Yang mana yang benar? Jawabannya adalah semua orang berbuat dosa. Mau orang kaya, orang miskin, semua berbuat dosa. Yang parah orang miskin, ya, udah miskin berbuat dosa. Wah, itu bahaya, ya. Itu dosanya 2 kali mungkin. Saya nggak tahu. Tetapi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Ya. Yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu. Daniel, waktu dia punya posisi tinggi, dia tidak sombong, dia tidak takabur, dia tidak lupa sama Tuhannya, dia menjalani iman, berjalan bersama dengan Tuhan. Ini yang luar biasa. Ya, Daniel punya kedudukan, tapi Daniel mempunyai iman kepada Tuhan. Ya, dalam hidup ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita menjalani transisi kehidupan. Ya, kita menjalani hidup, melewati kehidupan ini, harusnya kita melatih dengan iman. Itu yang Alkitab ajarkan kepada kita melalui perikop pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya cerita yang lain. Mungkin ada juga orang berkata seperti ini. Wah, saya ini kan cantik, tampan. Maka saya punya peluang selingkuh lebih banyak. Karena saya cantik, orang suka sama saya. Meskipun saya sudah punya suami. Nah, tetapi apakah orang yang cantik, orang yang cakep saja yang selingkuh? Enggak juga, Bapak Ibu. Ternyata ada juga orang jelek selingkuh. Udah jelek selingkuh lagi. Wah, ini memang sulit ya ceritanya. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada orang yang kebal dari dosa. Orang kaya, orang miskin, orang cakep, orang biasa-biasa, orang pintar, orang yang kurang pintar, orang berpendidikan, orang kurang berpendidikan, orang tua, orang muda. Tidak ada yang kebal terhadap dosa. Dosa menyerang semua kita. Maka, marilah kita terus bertumbuh secara rohani. Kita perlu belajar dari Daniel. Daniel belajar berintegritas. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga dia mempunyai kedudukan yang tinggi, tapi dia juga mempunyai iman yang bertumbuh ke arah Tuhan. Dia membiasakan dirinya disiplin secara rohani. Waktunya baca Alkitab, baca Alkitab. Waktunya berdoa, ya berdoa. Waktu persekutuan, belajar Alkitab sungguh-sungguh. Waktu ke gereja, tidak pernah lupa, selalu ke gereja. Ini yang Daniel lakukan. Maka, secara spiritual dia bertumbuh. Spiritual growth. He has it. Dia memiliki hal tersebut. Ya. Bagaimana kita bertumbuh, Bapak Ibu? Kita harus lebih sering ke gereja. Lebih sering belajar Alkitab. Karena kita seringkali lupa ajaran firman. Karena kita ini manusia yang berdosa. Manusia yang terbatas. Maka kita perlu terus bertumbuh secara rohani. Maka Alkitab katakan, physical training is good, but training for godliness is much better, promising that benefits in this life and in the life to come. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan rohani itu mengandung janji, baik untuk kehidupan yang sekarang maupun untuk kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu, olahraga perlu nggak? Olahraga perlu, supaya badan sehat, tidak cepat sakit, prima, bisa bekerja. Tapi latihan rohani jauh lebih perlu. Kenapa? Karena untuk kehidupan sekarang dan untuk kehidupan yang akan datang. Berguna, sangat berguna. Ini kata Alkitab. Kata Paulus, 1 Timotius 4 ayat 8. Mari kita berjalan secara rohani di dalam pertemuan iman kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari kita terus hidup dengan iman kita. Kedua, dalam kondisi yang tidak mudah, kita tetap menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita dalam kondisi biasa,
kita bisa bertumbuh secara rohani. Bisa. Oh, bisa. Waktu ekonomi kita lancar, anak-anak kita sehat, kehidupan tidak ada masalah, aman, tentram, damai, sentosa. Ke gereja bisa nggak? Bisa, Bapak Ibu. Pertanyaannya, waktu kondisi sulit, masih bisa nggak baca Alkitab? Masih bisa nggak berdoa? Masih bisa nggak beriman? Nah, ini yang Daniel hadapi. Bayangkan, Daniel dikejar oleh teman-temannya. Begitu banyak. Bayangkan waktu mereka datang, orang-orang yang iri kepada Daniel, mereka datang, apa yang mereka katakan Bapak Ibu? Mari perhatikan Alkitab kita. Ya, yang dari pasal 6 tadi. Nah, ini, saya coba bacakan buat kita sekalian, ya, apa yang dia lakukan oleh teman-teman Daniel. Mereka berkata seperti ini, ayat ke-7. Orang-orang ini datang kepada raja, dia bilang, semua pejabat tinggi kerajaan, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Supaya dikeluarkan suatu penetapan raja, ditetapkan suatu larangan. Bahwa dalam 30 hari semua orang harus menyembah raja. Bapak bayangkan, dikatakan semua pejabat tinggi, berarti ada 120 orang itu, plus 2 orang yang selevel dengan Daniel, berarti ada 122 orang. Semua orang mufakat untuk meminta suatu hukum dikeluarkan. Tujuannya apa? Untuk menyerang Daniel. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau ada 2 orang yang suka sama kita di sebuah perusahaan, pusing nggak? Pusing Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah kalau semua orang di perusahaan, selain bos kita, benci sama kita, dan cari cara kita dikeluarkan. Ya, itu sulit nggak Bapak Ibu? Sulit ya. Nah, Bapak Ibu ini bukan dikeluarkan, dibunuh Bapak Ibu, dicari supaya bisa mati dan seterusnya. Ya kan? Karena kan mereka bilang ada undang-undangnya, ya. Mereka minta kalau tidak menyembah raja, baca ayat ke-7 terakhirnya, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu, kita jangan bilang deh, ada orang nggak suka mau kita dibunuh. Ada 2-3 orang aja benci sama kita di perusahaan. Kita sudah pusing kepala kita 7 keliling. Ini semua orang di perusahaan itu nggak suka sama kita dan pengen kita mati. Wow. Bapak Ibu, saya kira ini sebuah hal yang berat sekali. Tetapi luar biasa loh Bapak Ibu ya. Waktu hukum ini dikeluarkan, Daniel dengar. Daniel nggak peduli. Daniel tetap berdoa sama Tuhan. Dia nggak takut. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya coba deh kasih kita perumpamaan ya. Perumpamaannya gini. Kita lagi ibadah di gereja nih. Lagi ibadah di gereja, tiba-tiba polisi militer datang. Mereka bawa 1 batalion, mungkin 50-100 orang datang. Lalu beberapa orang bawa senjata, mereka bilang kayak gini. Maaf ya Bapak Ibu, aturan di pemerintah daerah di tempat ini, sekarang ya, ibadah tidak diperbolehkan ada 30 hari ke depan. Tolong sekarang teman-teman, Bapak Ibu, ya, yang kami kasihi, yang kami hormati, keluar dari ruangan ini, sterilkan, dan tidak boleh ada ibadah selama 30 hari. Kalau ada yang kedapatan beribadah, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dihukum selama 2 tahun penjara. Gimana Bapak Ibu? Ini yang Daniel hadapi. Apa kita bilang, oh ya sudah, kita pakai grup WhatsApp, kita bilang, yuk kumpul di rumah jemaat aja, kita ibadah di rumah jemaat. Kita nggak peduli. Padahal larangannya tadi bukan cuma ibadah, tapi juga di rumah jemaat, di mana saja tidak boleh beribadah selama 30 hari ke depan. Kita lebih taat sama Tuhan apa kepada manusia? Alkitab katakan, Rasul Paulus mengatakan, waktu mereka disesah, dia mengatakan, waktu itu Petrus mengatakan, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Itu kata Petrus. Ya. Tapi dalam kondisi berat seperti ini, bagaimana dengan iman kita? Bisa nggak bertumbuh? Ya. Maka kita berkata, to obey is better than sacrifice. Taat lebih baik daripada persembahan. Itu 1 Samuel 15 ayat 1 dan ayat ke-22.
Jadi yang Tuhan mau apa Bapak Ibu? Yang Tuhan mau kita taat. Dengan taat dalam masa sulit pun kita bertumbuh. Itu yang Tuhan mau. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih sebuah foto. Ini foto siapa Bapak Ibu? Wah, nggak tahu. Ini kalau Pak Charles memang dalam kondisi-kondisi saat ini, Pak Charles setiap hari bacanya Alkitab dan buku teologi. Nggak ada yang lain. Karena lagi studi ya, Bapak Ibu ya. Saya bercanda Pak Charles ya, tolong jangan marah. Nah, ini foto Jisoo, Bapak Ibu. Ini foto Jisoo dari anggota Blackpink. Saya mau cerita sedikit mengenai ketaatan. Bapak Ibu, kalau kita bicara ketaatan, kita mungkin tidak sebaik, mungkin ya Bapak Ibu ya, tidak sebaik orang dunia taat kepada perusahaannya. Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Jisoo, jadi gini, jadi band Korea itu mereka di bawah agen, di bawah entertainment, ya agen gitu ya. Jadi mereka punya agen masing-masing. Dan agen itu adalah perusahaan besar, perusahaan raksasa yang punya uang banyak. Nah, Bapak Ibu, untuk menjadi satu orang personel dari anggota K-pop atau band wanita, band pria, mereka harus berlatih sejak usia muda. Mungkin SD kelas 6, SD kelas 5 mereka sudah diaudisi, dan kalau mereka setuju, mereka tekan kontrak. Sejak usia SD, kelas 5, kelas 6, mereka dilatih sehari berjam-jam. Yang saya tahu adalah satu hari mereka nggak kurang dari 8 jam untuk latihan di luar sekolah. Kalau mereka ke sekolah pulang sekolah langsung ke tempat latihan. Latih nyanyi, latih nari. Selama berjam-jam, minimal 8 jam sehari. Sampai mereka debut pertama. Nah, Bapak Ibu, ini Jisoo ini anggota Blackpink baru-baru ini mengeluarkan single Flower. Lucu lah, pokoknya mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Ya kalau nggak pernah dengar, nanti coba lihat di YouTube. Lagu dia sudah 100 juta lebih yang nonton. Dalam waktu mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan. Rilis 100 juta lebih. Setahu saya kurang lebih 200 juta kalau tidak salah. Lebih, 100 juta itu lebih yang nonton. Nah, jadi mereka ini dilatih secara keras dan dituntut taat. Jam belajar diatur. Jam latihan nari, latihan vokal diatur. Makan kalorinya diatur. Istirahat diatur. Semua diatur. Mereka yang mau jadi ini nggak boleh punya pacar dan seterusnya. Waktunya semua diatur dengan sangat ketat. Dan mereka taat loh Bapak Ibu. Mereka taat sekali. Ya. Blackpink ini Jisoo anggota Blackpink itu dari YouTube mereka mendapat penghasilan 170 miliar sampai 1 triliun dari YouTube saja. Mereka band ini baru lahir kira-kira 2016. Berarti baru 7 tahun. Sekarang satu anggota Blackpink, Jisoo, Lisa, Jennie, Rose, satu orang dari mereka itu punya penghasilan 1 tahun 90 miliar rupiah. Berarti gaji mereka sebulan 7,5 miliar rupiah. Bapak Ibu, saya rasa jarangnya pengusaha di Indonesia punya gaji sebulan 7,5 miliar rupiah. Tapi mereka dapat. Kenapa? Karena mereka taat. Mereka taat. Bertahun-tahun mereka berjuang untuk sukses. Pertanyaannya Bapak Ibu, untuk kehidupan sementara orang bisa taat. Mengapa untuk kehidupan kekal selama-lamanya orang tidak mau taat kepada Tuhan? Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Kita punya umur terbatas. Tetapi mengapa kita tidak mau taat kepada firman Tuhan? Bapak Ibu terkasih, saya mau bercerita tentang the myth of lack of time. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan bilang kepada jemaatnya yang cukup kaya, punya posisi di perusahaannya, tapi dia jarang ke gereja. Hamba Tuhan ini bilang kepada jemaatnya, Pak, kita nanti ada PA yuk, hari Rabu malam, jam 7, mari kita hadir yuk. Jemaatnya bilang seperti ini, Pak, minta maaf, Bapak kan tahu saya pemimpin perusahaan, karyawan saya ada 3.000 orang, saya punya banyak meeting, jadwal, pekerjaan. Maaf Pak, Rabu saya tidak bisa ikut PA belajar Alkitab. Pak, yuk usaha ini yuk, kata hamba Tuhannya. Coba cari waktu, sisihkan waktu untuk Tuhan.
Jemaatnya bilang, Pak, saya minta maaf, saya nggak bisa. Suatu kali Bapak ini yang punya perusahaan ini general check up di dokter. Biasalah kalau pengusaha-pengusaha besar kan general check up-nya yang mahal, sampai cek seluruh tubuh dan seterusnya. Waktu dia general check up, dokternya bilang seperti ini, Pak, saya lihat di jantung Bapak, kelihatannya ada kanker. Nah, waktu dia dengar seperti itu, dia langsung kaget sekali. Dan mulai saat itu, Bapak Ibu, yang anehnya adalah, dia bisa punya waktu ke dokter, check up, baca Alkitab, berdoa, ke gereja dia punya waktu, baca, ikut Bible study dia punya waktu. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Waktu manusia diperhadapkan kepada kematian, dia akan mengubah prioritas kehidupannya. Itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah mitos dari tidak ada waktu. Sebenarnya ini adalah bicara perspektif terhadap ketaatan kepada Tuhan dan ada kaitannya dengan pertumbuhan iman Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak mau main sama anak kita, artinya bagi kita, anak kita nggak penting. Kalau kita nggak punya waktu buat baca Alkitab dan berdoa, artinya bagi kita, Allah tidak penting. Kalau kita tidak punya waktu untuk Bible study, untuk ke gereja, artinya bukan kita nggak punya waktu. Bagi kita, Tuhan tidak penting. Ini adalah mitos, the lack of time. Mitos tidak ada waktu. Jadi, bagi Daniel, Allahnya itu paling penting di atas segala-galanya. Demi didengar Daniel perintah untuk menyembah raja selama 30 hari, dan kalau tidak menyembah raja, dimasukkan dalam gua singa. Bagi Daniel, itu tidak penting. Itu tidak membuat dia mengabaikan untuk waktu dia beribadah kepada Tuhan. Bagi Daniel, menyembah Tuhan sehari 3 kali adalah yang nomor 1. Kalaupun untuk menyembah itu dia harus dilemparkan gua singa, dia nggak peduli. Kenapa? Bagi dia, Tuhan nomor 1. Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bertumbuh di dalam iman waktu masa-masa sulit? Dengan cara menomorsatukan Tuhan. Waktu Tuhan nomor 1, iman tetap bertumbuh sekalipun ada masalah, sekalipun ada gangguan, sekalipun ada rintangan, sekalipun ada halangan, akan terus bertumbuh. Kenapa? Karena Tuhan nomor 1. Inilah rahasia Daniel. Daniel bertumbuh secara iman kepada Tuhan, karena Daniel menomorsatukan Tuhan. Daniel menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Sehingga iman Daniel bertumbuh sekalipun dalam masa sulit. Mohon satu orang bacakan ayat firman Tuhan di layar kita. Silakan, terima kasih. Ya, silakan. Satu orang sukarelawan. Ya, silakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Bu Eni. Ya, jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu apa? Prinsip-prinsip hukum Allah. Cara hidup daripada Tuhan Yesus. Ajaran Alkitab. Kemudian itu adalah perintah Tuhan. Dan seterusnya. Itu adalah kerajaan Allah. Bagaimana kita melakukan seperti yang Tuhan Yesus mau. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua hal yang benar. Semua hal yang menjadi gaya hidup daripada orang percaya. Kita mau lakukan, kita mau cari, kita mau komitmen. Sehingga setelah kita dapatkan itu, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Itu adalah ajaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita setia kepada Tuhan seperti Daniel setia kepada Tuhan. Ya. Kita skip ini. Pertanyaannya, apa kita setia kepada Tuhan? Nah, ini kita perlu pelajari dari hari ke hari. Ya. Bicara mengenai kesetiaan kepada Tuhan. Ya, saya ingat cerita tentang Ayub. Bagaimana Ayub ketika masa-masa sulit,
anaknya meninggal 10 dalam sehari, semua hartanya habis dalam sehari. Sehingga istrinya itu nggak tahan, istrinya bilang gini sama Ayub, Ayub udah deh, kamu kutuki Tuhan saja dan mati saja. Ayub bilang apa? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk dari Allah? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu, seringkali kita begini loh. Kalau enak, kita mau terima, kita bilang, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau anak sakit, kita bilang, Tuhan kenapa sih anak saya sakit? Tapi kalau kita lagi mengalami kerugian dalam usaha misalnya, kita misalkan rugi dalam usaha, habis uang sekitar puluhan juta atau ratusan juta, atau bahkan miliaran. Kita bilang, aduh Tuhan jahat loh. Bapak Ibu belajar dari Ayub. Kalau kita ada kesusahan, kalau kita ada dalam penderitaan, belajar dari Ayub loh Bapak Ibu. Dalam sehari 10 anaknya meninggal, seluruh hartanya habis lenyap. Tapi dia bilang, apa kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi nggak mau terima yang buruk dari Tuhan? Kamu jangan seperti itu, kata Ayub kepada istrinya. Ayub mau menerima Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk. Alkitab mengatakan, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu, saya kira ini adalah salah satu perkataan Ayub yang begitu agung yang bisa kita pelajari. Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu sedang menghadapi kesulitan apa hari ini. Apa ada yang sedang mengalami sakit penyakit, apa yang mengalami kesusahan dalam perekonomian, apa yang ada yang mengalami sedang kebimbangan dalam hidup. Yuk, kita bertumbuh bersama-sama yuk secara rohani. Tetap kita tingkatkan iman kita. Walaupun itu sulit, tapi marilah kita belajar untuk dengan kekuatan dari Tuhan, kita bisa bertumbuh dalam iman kita. Hadapilah kesulitan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita. Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, 1 Korintus ya, tidak melebihi kekuatan kamu. Tapi waktu kamu dicobai, itu akan memberikan kepada kamu kekuatan untuk menanggungnya dan untuk melewatinya bersama dengan Tuhan. Ya, ketiga terakhir, mintalah iman kepada Tuhan di tengah kehidupan yang tidak mudah. Bapak Ibu yang terkasih, manusia bisa mengalami hal-hal yang berat. Bapak Ibu, mungkin saya pernah cerita di dalam Bible study ini. Saya pernah anak saya sakit, usia 6 bulan harus operasi. Bapak Ibu mungkin nggak banyak ya orang yang anaknya usia masih bayi harus operasi besar. Saya mengalaminya Bapak Ibu. Dan itu menegangkan, itu menakutkan, itu mengkhawatirkan, itu membuat hati terasa berat sekali. Kenapa? Karena operasi besar itu ancamannya nyawa Bapak Ibu. Kalau dokter gagal, bisa meninggal dunia. Apalagi anak masih 6 bulan. Kondisi yang masih sangat kecil. Tetapi, dalam keadaan berat, marilah kita minta Tuhan iman. Bapak Ibu, saya kira manusia di dalam dunia ini tidak ada yang kuat-kuat banget, kebal-kebal amat sih. Dalam kisah Daniel, kitab Daniel, ada juga cerita tentang Sadak, Mesak, dan Abednego yang diminta untuk menyembah patung Nebukadnezar. Akhirnya ketika dia tidak mau menyembah, semua orang itu menyembah. Bapak Ibu bisa di gambar ini, semua orang itu menyembah di belakangnya. 3 orang ini, Sadak, Mesak, Abednego, tidak menyembah. Lalu Nebukadnezar bilang, kamu ayo menyembah patung yang setelah saya buat. Lalu 3 orang ini bilang, kalau Tuhan sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, Tuhan akan melepaskan kami dari hukuman kalau tidak menyembah patung. Tapi kalau Tuhan, kalaupun tidak, ketahuilah Raja, kami tidak akan menyembah pada patung yang Tuhan dirikan. Wah, ini agak luar biasa sih ya, Bapak Ibu ya. Kita kembali cerita yang tadi yang saya bilang, ada polisi datang, kita lagi ibadah di gereja, polisi bilang kayak gini, Bapak Ibu tidak boleh ibadah 30 hari ya. Ini cerita rekaan saya Bapak Ibu ya. Tidak boleh beribadah selama 30 hari. Dimanapun, di gereja, di rumah, dimanapun tidak boleh beribadah 30 hari. Secara Kristen. Terus kita bilang kayak gini, maaf ya Pak, Bapak mau larang, mau nggak larang, terserah Bapak. Saya tetap beribadah kepada Tuhan. Padahal Bapaknya bilang, kalau kamu tetap ibadah, penjara 2 tahun. Oh, kita ngomong gitu, mungkin dia bilang, kamu akan dipenjara 10 tahun. Tangkap dia, borgol dia. Begitu mungkin ya. Ya, mungkin begitu kali ya ceritanya. Kira-kira ya rekaan saya.
Nah, Sadrak, Mesak, Abednego, saya kira mereka juga mungkin ada masih perasaan takut sedikit. Tapi mereka tetap kuat teguh dalam iman mereka. Nah, jadi Bapak Ibu dalam keadaan kritis, kita minta iman kepada Tuhan. Walau itu kita susah, berbeban berat karena masalah-masalah yang kita hadapi. Alkitab berkata, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Ya, kalau Bapak Ibu susah, datang kepada Tuhan. Tuhan memberi kelegaan. Oke, kita menutup dengan kesimpulan Bapak Ibu. Cara meningkatkan iman. Pertama, lakukan perjalanan rohani. Bapak Ibu tetap setia walaupun bosan. Yuk baca Alkitab. Tadi malam saya mulai baca Alkitab lagi, lanjutin ya. Aduh, saya merasa sedih, saya masih kitab ya Imamat ya. Saya lupa kitab apa ya. Saya masih dari resolusi awal tahun saya agak terlambat ya. Kalau baca Alkitab ya tiap hari baca Alkitab Bapak Ibu. Tapi saya pembacaan bertanggapannya itu loh, pembacaan Alkitab sehari sampai habis satu Alkitab itu saya baru sampai di ini apa ya, masih di kira-kira Imamat begitu ya. Nah ini karena terlambat sekali ya. Tetapi saya terus mau mengejar. Tadi malam mulai baca lagi. Oh Keluaran pasal 31. Tadi malam saya baca 2 pasal, 29-30. Kalau baca Alkitab ya setiap hari baca Alkitab. Berdoa setiap hari berdoa. Membuat khotbah pun mungkin seminggu beberapa kali buat khotbah. Tapi saya mau disiplin lagi. Saya mau tambah lagi. Yuk kita baca Alkitab walaupun kadang bosan. Yuk kita persekutuan dengan rajin walau kita bosan. Lakukan perjalanan rohani. Kedua, tetapkanlah disiplin rohani. Nah, saya coba disiplin lagi nih sekarang nih. Kadang gagal, coba lagi. Saya mau tambah lagi baca berpasal-pasal setiap hari. 3, utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Niscaya iman kita akan teguh seperti Daniel. Amin. Oke, Bapak Ibu, saya rindu kita sharing ya. Mungkin ada pertanyaan atau sharing. 1 orang mungkin sebelum kita doa syafaat. 1 atau 2 orang, silakan kalau ada. Gimana nih Bapak Ibu perjalanan